Bab 51. Lamaran lagi. Bab 51. Lamaran lagi. Maaf Zahwa, saya tidak paham apa yang kamu maksud. Hehehe, pada tegang banget. Minum dulu, Nay. Perintahku gak tega dengan raut wajah Naila yang tertekan. Walaupun aku terkenal sebagai Ratu Julid bin Nyinyir di keluarga ini, aku tetap punya hati. Kasihan juga melihat wajah polos Naila dihadapkan dengan 4 orang yang menatapnya tajam, bagaikan kawanan singa yang siap menerkam. Enggak usah Mbak, saya pamit pulang saja. Main pergi aja. Zahwa menarik tangan Naila. Genggamannya cukup erat sampai Naila sedikit terhempas ke sofa. Dengan susah payah dia melepaskan cengkraman Zahwa. Wah, jangan kasar, cegah Mbak Ella. Hehehe, maaf mah kelepasan. Kenapa kalian jasa sama saya? Apa salah saya? Saya kesini hanya ingin mengambil uang jasa membuat kue. Hiks. Naila meneteskan bulir bening di pipi. Wajah memerah. Suara tangisnya begitu menyayat hati. Aku benar-benar tak tega. Menurutku perbuatan kami salah. Bisa jadi dugaan kami hanya prasangka buruk tanpa bukti. Aku masuk ke kamar, mengambil uang berwarna merah 5 lembar, lalu kembali ke ruang tamu. Perdebatan terasa makin panas. Zahwa terus mencecar Naila tanpa bukti yang jelas. Ngaku aja Naila, kamu adiknya Nenek Gayung alias Nadia kan? Bukan Wak, saya tidak kenal dengan orang bernama Nadia. Tolong jangan berbuat kasar, saya tidak punya salah apa-apa sama kalian. Saya hanya gadis miskin. Hiks. Nay, ini uangnya. Sudah, kasihan anak orang dibikin nangis. Dan ini anak yatim piatu. Oke, kalau nggak pada percaya, nih awak ada buktinya. Zahwa menunjukkan sebuah video, di dalamnya ada Naila yang sedang berbicara dengan seorang perempuan gila. Perempuan itu hanya terlihat dari samping, sedangkan wajah Naila nampak jelas di kamera. Mbak Nadia cepat sembuh. Naila janji akan berusaha semaksimal mungkin agar Mbak bisa sembuh, ucap Naila di dalam video. Jadi benar Naila adiknya Nenek Gayung. Mataku membulat lebar. Naila sudah membohongi kami semua. Jangan-jangan dia dalang dari kerusuhan sebelum acara akad nikahku. Mungkin foto itu juga dia yang mengirimkan. Sengaja ingin mengobrak-abrik kehidupan keluargaku. Dulu kakaknya mengganggu Mbak Ella, sekarang dia pasti berencana berbuat hal yang sama. Bruk, meja aku gebrak dengan kencang sampai gelas bergetar sehingga air teh berceceran di meja. Rasa iba hilang seketika ketika aku tahu Naila adik kandung Nenek Gayung. Maaf saya Mbak. Maaf. Kamu pasti sengaja kesini mau balas dendam kan? Tidak Mbak Laras. Saya sama sekali tidak berpikir soal itu. Saya memang benar-benar butuh kerjaan. Makanya saya mau jadi tukang kue atau apapun itu. Yang penting saya bisa dapat uang. Halah bullshit. Kalau kamu niat baik, kenapa segala berbohong? Bilang kalau nggak kenal sama Nenek Gayung, padahal dia kakak kandung kamu. Soal itu saya minta maaf Mbak, saya terpaksa berbohong. Terpaksa berbohong gimana maksudnya? Tanya Mbak Ella. Sebelumnya saya mohon maaf atas kesalahan kakak saya. Saya sengaja berbohong supaya kalian mau menerima saya. Jika saya jujur, pasti kalian akan berpikir buruk dan tak mau memakai jasa saya, jawab Naila dengan air mata yang deras bagai hujan di bulan Januari. Kami semua terdiam. Mas Rapli di sampingku sampai berhenti sarapan. Dia memperhatikan keributan yang terjadi. Zahwa yang paling frontal menunjukkan kebenciannya pada Naila. Mungkin luka masa lalu terbuka lagi. Heran, entah dari mana Zahwa bisa mengetahui semuanya. Dulu kasus perselingkuhan ayahnya dia yang tahu lebih dulu.
Sekarang soal Naila pun dia juga tahu. Ponakanku memang berbakat menjadi intel. Dia pinter mengulik-ulik informasi. Gak usah bohong lagi adik nenek Gayung. Jujur aja, pasti kamu yang kirim foto aneh ke ponselku. Atau mungkin kamu juga yang bikin prank untuk bapak mertuaku. Demi Allah, Mbak, saya tidak tahu apa-apa soal itu. Saya hanya membuat kue di sini. Ini lihat, saya hanya punya HP jadul. Mana mungkin bisa mengirim gambar aneh-aneh. Kalau saya tidak butuh uang, saya juga malu datang ke sini. Hiks. Ras, kita nggak punya bukti soal itu. Sudahlah, jangan diperpanjang. Kayaknya Naila nggak ada niat buruk sama keluarga kita. Lihat dia, kasihan. Kesannya kita jahat banget. Ih, Mbak malah belain dia. Jawa pasti punya buktinya, iya kan, Wak? Awa emang belum punya bukti soal itu, Aunty. Tapi Awa yakin dia dalangnya. Secara keluarga kita tidak punya musuh. Tuh kan, pasti ini semua perbuatan adik nenek Gayung. Parah banget. Asal kamu tahu, Naila, kakak kamu yang jahat sudah seharusnya dia yang dihukum, bukan malah balas dendam. Maaf Mbak Laras, soal itu saya memang mengakui kesalahan kakak saya. Tolong maafkan saya dan Mbak Nadia. Naila hanya terisak, dia menunduk dengan air mata yang tak henti. Hanya aku dan Zahwa yang paling niat membuli dia. Mbak Ella dan Mas Rapli diam saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Fauzi. Belum selesai urusan dengan Naila, Fauzi tiba-tiba datang. Dia langsung menunjukkan raut kebingungan. Zahwa mempersilahkan duduk. Ada apa, Wak? Kenapa dia menangis? Mbak Ella menjelaskan alasan Naila menangis. Fauzi hanya mengangguk sambil sesekali menatap Naila. Begitu pula dengan Naila. Aku perhatikan dia senang sekali menatap Fauzi, seakan-akan sedang terpesona. Jika dilihat dari fisik, Fauzi dan Naila memang seumuran. Maaf sebelumnya Mbak, Mas, bukan maksud mau ikut campur, tapi kita tidak boleh asal menuduh tanpa bukti. Jatuhnya fitnah. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kita memang tahu Naila adalah adiknya Mbak Nadia, namun itu bukan sebuah bukti untuk memperbolehkan kita menuduh dia. Tapi Kak Fauzi, awak udah selidikin perempuan ini. Gelagat dia tuh mencurigakan. Maaf Zahwa, gelagat saya mencurigakan bagaimana? Saya hanya gadis miskin, tidak mungkin bisa berbuat hal yang aneh-aneh. Buat makan saja susah. Halah, gak usah drama. Kamu tuh cewek tukang tipu sama kayak kakak kamu. Zahwa, dijaga bicaranya. Mama gak pernah ngajarin kamu kayak gitu. Apa yang dikatakan Fauzi ada benarnya, Wak. Kita tidak boleh menuduh sembarangan. Mah, percaya sama Zahwa. Perempuan ini ular berbisa. Bahkan mungkin lebih gila dari nenek Gayung. Kita harus hati-hati. Wak, kita boleh waspada, tapi tetap ada batasnya. Kak Fauzi kenapa sih datang-datang malah belain dia? Zahwa merajuk. Wajah merah merona menahan amarah. Dengan emosi tertahan dia masuk ke kamar. Suara dentuman pintu terdengar begitu memekikkan telinga. Suasana makin tidak kondusif. Menurutku perkataan Fauzi memang ada benarnya. Kita tidak boleh melihat orang dari penampilan atau silsilah keluarganya saja. Namun untuk kasus Naila cukup mencurigakan. Aku lebih percaya pada ponakanku. Zahwa adalah tipe anak yang tidak akan asal dalam berbicara. Dia pasti punya alasan kuat. Naila, Mbak atas nama Zahwa minta maaf. Lain kali kamu jangan suka berbohong. Kalau dari awal kamu datang dengan baik-baik, mungkin tidak akan seperti ini. Tapi ya sudahlah. Maaf Mbak Ella, saya mengaku salah. Tapi saya tidak ada niat berbuat jahat. Naila, mending kamu pulang dulu. Ini uangnya. Terima kasih sudah membantu istri saya, perintah Mas Rapli. Dengan raut berat hati, Naila keluar dari rumah ini. Aku terus memperhatikannya.
Dengan raut berat hati Naila keluar dari rumah ini. Aku terus memperhatikannya. Dia masih saja curi-curi pandang melirik Pauji. Apa anak itu suka pada Pauzi? Wah, makin runyam urusannya. Jahwa bisa tambah emosi jika tahu pujaan hatinya disukai adik dari mantan ibu tirinya. Pauji, tumben kesini? Tanyaku memecahkan keheningan. Sengaja mengalihkan fokus agar orang-orang tak lagi memandang Naila. Perempuan itu nampak pintar memainkan drama, berlaga seolah-olah paling menderita supaya banyak orang yang mengasihani dia. Tidak dengan diriku, aku punya opini bahwa sikap kakak dan adik tak akan beda jauh. Walaupun ada yang sedikit berbeda jika dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda. Namun dari pertama pertemuanku dengan Naila, patut dicurigai kejadian tempo hari pasti bukan sekedar kebetulan. Biar nanti aku akan membantu Zahwa mengungkap misteri alasan hadirnya Naila dalam kehidupan kami. Benar kata Laras. Tumben Nak Pauji kesini, bukannya lagi sibuk skripsi ya? Tanya Mbak Ella. Iya Bu, Aunty Laras. Pauji sengaja kesini mau ngabarin kalau Pauzi udah sidang, tinggal nunggu wisuda. Niatnya mau kasih kejutan buat Zahwa, tapi ternyata waktunya tidak tepat. Walah, keren banget kamu Zi. Aunty aja lulus di semester 10. Kamu kok bisa tepat waktu? Jurusan keagamaan lagi. Keren. Ya jelas Pauji sama kamu beda, Ras. Orang kamu kerjaannya makan tidur plus organisasi nggak jelas. Ngece ya Mbak Ella. Aku ini organisatori sejati. Dari organisasi aku belajar berorasasi dan menilai cowok yang bener apa enggak. Emang bener deh, kamu mantan organisatoris. Iya, Kanda tercinta, Dinda emang juara kampus dalam organisasi. Hihihi. Ya ampun, istri idaman. Idaman dari Hong Kong. Gegara tukang organisasi, si Laras pernah masuk UGD. Pernah ikut demo nggak jelas. Haha, itu estetika berorganisasi Mbak. Ngawur. Kami tergelak bersama. Pauji ikut menampakkan giginya yang berderetan. Kalau aku dan Mbak Ella sudah berdebat, maka tak akan selesai sampai subuh. Kami memilih kembali ke topik awal, yakni mewawancarai Pauji di tengah pembicaraan. Pauji menyerahkan kado untukku dan Mas Rapli, diiringi permohonan maaf karena tak bisa hadir. Gak apa-apa Zi, yang penting kadonya hadir. Hahaha, dek malu-maluin. Hehe, bercanda Kanda sayang. Baru tahu di keren, istrimu ini emang tukang malu-maluin. Aku melotot tajam ke arah Mbak Ella, sedangkan dia hanya cengengesan tanpa dosa, sambil melambaikan jari telunjuk dan jari tengah. Mbak Ella berlalu menuju dapur untuk membuatkan Fauzi secangkir kopi. Kasihan tamu jauh, lupa disambut. Padahal kami sudah dari tadi berbincang-bincang. Kakakku memang tidak peka. Fauzi malah sibuk ditanya banyak hal. Zi, kamu sih udah punya kerjaan? Alhamdulillah. Udah Aunty, Fauzi lagi berbisnis kopi online. Wah, cocok. Udah ganteng, pinter, dan mapan lagi. Udah pas nikah dong. Hus dek, baru juga mau wisuda udah ditanya nikah. Emang kenapa Kanda? Daripada berzina, kecuali kayak Dinda, butuh waktu lama mencari pujaan hati. Kalau Pauji kayaknya udah ada calon yang pas. Emang udah punya calon Nak Pauji? Mbak Ella langsung menyerobot Pauji dengan pertanyaan. Dasar emak-emak riweuh, kupingnya begitu tajam. Baru keluar dapur saja sudah ikut-ikutan nimbrung. Insya Allah sudah Bu. Wah, siapa tuh? Brug. Belum sempat Pauji menjawab, terdengar suara orang jatuh. Kami langsung menengok ke sumber suara.
Astagfirullah, awak lagi ngapain? Tanya Mbak Ella. Hehe, kekeh Zahwa yang terduduk di lantai. Pintu kamar Zahwa tiba-tiba terbuka, lalu anak itu malah terjatuh, tersandung kakinya sendiri. Sepertinya diam-diam Zahwa mendengarkan pembicaraan kami. Makanya gak usah sok-sokan marah, padahal lagi kangen tuh, ledekku. Ih, onti apa sih? Duduk, Wak, kakak mau bicara. Gak mau, malas. Kakak nyebelin, jawab Zahwa dengan bibir mengerucut. Duduk, Wak, gak baik bersikap tidak sopan sama tamu, nasihat Mbak Ella. Bener tuh, kasihan pangeran kamu datang jauh-jauh dari Jakarta, malah diabaikan. Atit deh kakehku. Ih, onti. Dengan gerakan sungkan, Zahwa duduk di samping ibunya. Pauji terus menatap keponakanku dengan senyum manisnya. Dia pasti geli dengan tingkah Zahwa yang sesekali mirip bocil. Jadi siapa calon kamu, Zi? Aunti kepo banget. Paling calon Kak Pauji modelan si Naila tuh. Soalnya dia belain Naila terus padahal baru kenal. Maaf, Wak, bukan gitu maksud kakak. Halah, males. Mending kakak pulang aja, gak usah didengerin, Ji. Keponakanku kalau marah ya kayak gitu. Ayo Ji, katakan siapa calon kamu. Tuh aja kita kenal. Tentu Aunti kenal. Insya Allah Pauji ingin melamar Zahwa. Aku? Tanya Zahwa terheran-heran, namun nampak berbunga-bunga. Apa nak Pauji serius? Tentu Bu, insya Allah Pauji ingin melamar putri ibu. Jika diizinkan, Pauji akan membawa orang tua Pauzi ke sini. Kami saling pandang. Mbak Ella paling sok mendengar penuturan Pauzi. Berbulan-bulan Pauji tidak menampakkan batang hidungnya. Sesekali muncul, dia langsung melamar keponakanku. Kira-kira apa respon Mbak Ella dan Zahwa? Apa mereka akan menerima lamaran Pauzi? Sebagai aunti dan adiknya Mbak Ella, aku pasti mendukung kalau Zahwa menikah dengan pria baik dan soleh seperti Fauzi. Namun entah dengan pemikiran Mbak Ella,